IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi disertai awan panas pada Rabu siang. Hingga tadi malam, awan panas guguran masih terus berlangsung dan telah mencapai 14 km ke arah Curah Koboan. Awan panas guguran Gunung Semeru terpantau sangat jelas dari Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Seusai laporan dan peringatan dini dari Pos Pantau Gunung Api Semeru, erupsi Gunung Semeru terekam dengan amplitudo 25 hingga 38 mm. Bupati Lumajang, Jawa Timur, Indah Amperawati menetapkan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru hingga 7 hari ke depan. Sementara itu, status Gunung Semeru ditingkatkan dari waspada menjadi awas atau level 4. Saya sudah menandatangani per malam ini SK perpanjangan tanggap darurat selama sepekan, kemudian surat edaran tentang status siaga menjadi status awas. Jarak luncur awan panas terus meningkat tajam hingga 8 km ke arah Besuk Kobokan, sehingga petugas pos pantau BPBD di Curah Kobokan segera meninggalkan lokasi. Beruntung, beberapa saat sebelum awan panas menerjang, semua penambang pasir dan masyarakat telah meninggalkan sungai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Gunung Semeru meletus hingga meluncurkan awan panas sejauh 13 km. Kini aktivitas vulkanis Gunung Semeru masih fluktuatif. Untuk membahasnya sudah bersama kami ahli vulkanologi Surono. Mbah Rono, melihat pola letusan yang terjadi kali ini 19-20 November, apakah sama karakternya dengan erupsi tahun-tahun sebelumnya, Mbah? Yang dulu kita tonton, selamat sore para pemirsa TV yang saya hormati, Bang Andromeda yang saya kagumi. Jadi beberapa tahun-tahun terakhir, misalnya 2021, 2023 itu kan bulan-bulan Desember kalau kita ingat ada juga gitu kan luncuran awan panas seperti ini, tetapi berbeda konstruksi dan mekanismenya. Kalau dulu ya kan itu adalah awan panas guguran, jadi suatu kubah Semeru yang biasa terbentuk dalam kondisi yang sudah labil, mereka gugur kemudian menghasilkan awan panas. Nah, yang saat sekarang ini adalah suatu letusan yang menghasilkan awan panas. Sama, ini bisa punya kecepatan sampai 300 km per jam tergantung dari sudut lerengnya saat itu, dan temperaturnya bisa mencapai 400 derajat pada saat turun ke bawah dan mendingin pada saat kontak dengan air dan sebagainya, membawa batuan halus dari abu, pasir, kerikil sampai ke bongkah yang besar. Dan itu panas semuanya, gitu Bang Andrew. Jadi, untuk yang sekarang yang terlanda awan panas, gitu ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu punya kewajiban perlindungan pada masyarakat, ya kan? Bahwa daerah itu kalau masyarakat tidak direlokasi yang sekarang terkena awan panas, kelak kemudian hari pasti akan kena awan panas lagi. Yang saya tidak tahu kapan terjadi. Nah, di situ memang ya kan awan panas itu adalah sekarang menjadi emas hitam ya. Ya kan, kalau sudah mendingin, pasirnya berkualitas tinggi untuk beton, untuk tol dan sebagainya. Demikian juga kerikilnya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi daya tarik masyarakat ya kan berada di daerah kawasan rawan bencana. Lebih khusus adalah di alur-alur lembah yang di situ ada aliran awan panas. Tetapi mereka itu sangat berbahaya. Bila terjadi awan panas ini malam hari dan tidak jauh melintas di situ, ya kan, ini pasti tidak ada yang selamat karena kecepatannya tinggi dan temperaturnya juga tinggi, Bang Andromeda. Jadi mohon kiranya pemerintah daerah, pemerintah pusat itu, ya kan, atas nama perlindungan kepada dan atas nama kemanusiaan kepada masyarakat yang saya terkena sekarang, ya ada suatu pemikiran relokasi ke tempat yang lebih aman. Itu aja.
Sekarang statusnya sudah level 4 atau awas. Apakah awan panas ini, Mbak Rono, bisa dilakukan upaya mitigasi? Meskipun radiusnya sudah 13 km. Sebetulnya mitigasi itu ya kan termasuk dari warning. Sebetulnya level 4 itu sebelum terjadi awan panas. Sehingga masyarakat sudah diungsikan lebih jauh gitu loh. Ya kan? Ini kan sudah terjadi, gini, ya oke lah gitu kan. Sesuatu yang sudah terjadi gitu kan. Ya mitigasi warning itu ya peringatan dini, ya kan peringatan dini itu berdasarkan suatu mekanisme peningkatan kegiatan, gitu kan, sampai terjadi letusan, ya kan. Sebaiknya peringatan dini itu awas itu adalah diberikan sebelum awan panas itu terjadi, ya, sehingga masyarakat punya kesempatan untuk bersiap-siap untuk melakukan fungsi. Demikian juga pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat khususnya terhadap pengungsian bencana ini bisa menyiapkan, karena yang harus kita pikirkan ya kan jumlah tenaga atau jumlah petugas BPBD atau pengungsian itu relatif lebih kecil dibanding dengan jumlah pengungsinya gitu loh. Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa saya menyarankan atau ini untuk relokasi yang sekarang terlanda awan panas, karena pasti akan kena lagi ya kan. Ya pindahlah, sekarang kan banyak transportasi, kalau memang mau menambang datang ke situ, setelah itu kembali ke rumah masing-masing, itu yang paling penting gitu loh. Mereka bisa menghasilkan tambang, tetapi juga tidak ada ancaman bahaya. Ingat bahwa letusan gunung api itu merupakan suatu collateral hazard. Sekarang ada bahaya primer dengan awan panasnya. Nanti kalau hujan turun, material awan panas terbawa air hujan itu berkembang ya kan, mengikuti lereng bergerak, itu berkembang menjadi lahar hujan yang panas karena endapan awan panas itu. Jadi ada langsung bahaya dari awan panas. Nanti yang ini lama prosesnya, bisa berkembang menjadi ya lahar yang setiap musim hujan ada. Kalau penumpukan material ya kan letusan Semeru itu masih ada di puncak, ya kan. Kalau letusan ini mungkin dalam beberapa hari selesai, tetapi ancaman lahar tidak berhenti, dan itu sebetulnya juga risky karena itu adalah masih pasir bagus gitu loh. Tapi risiko lahar hujan, Bah? Nah itu makanya jangan terlalu dekat. Dan sekarang juga ada endapan awan panas nih, ya kan, di sungai-sungai atau alur lembah. Jangan mendekat, sekarang ada hujan. Kalau tiba-tiba kena volume hujan yang signifikan, itu awan panas endapannya kan di bawahnya masih panas. Begitu kena air kan otomatis terjadi penguapan yang dengan cepat, mendidih, menguap, kemudian meledak. Terjadi, ya kan, namanya letusan sekunder di alur-alur lembah yang masih panas terkena air hujan. Itu juga harus dihindari. Tunggu sampai dingin, ya kan? Tunggu sampai dingin. Ya. Mbak Rono, yang kami tahu persis, tahu ciri-ciri gunung api di Indonesia. Gunung Semeru, Mbak, kami mengamati dari tahun 90-an, 2002 terakhir, 57 orang tewas, dan sekarang 2025. Apakah ada kecenderungan waktu selalu di akhir tahun, Mbak? November, Desember, erupsi, Mbak? Nggak begitulah, gitu kan. Kemarin waktu longsor, waktu terjadi awan panas guguran, memang kan berember terus itu, Andromeda, kan begitu, ya kan? Iya. Karena di situ ada peran air yang cukup signifikan, kubah yang masih panas, terkena air, retak-retak dan sebagainya, lama-lama labil kan dia kan, terjadi guguran, kemudian memproduksi awan panas. Nah ini sekarang berbeda masalahnya. Ini erupsi, ini letusan keluar dari dalam tubuh gunung api gitu kan. Kalau kemarin kan magma yang keluar, kemudian mengeras di bibir kawah, itu menjadi kubah lava, ya kan. Tapi itu barangnya masih panas, seperti bahwa dalamnya masih cair, keluarnya di luarnya mungkin sudah hitam batu. Tetapi ini masih panas. Begitu kena hujan yang signifikan, maka terjadi ledakan-ledakan di dalam kubahnya itu. Lama-lama labil, lama-lama terjadi longsor, ya kan, gugur kubahnya itu, menghasilkan awan panas. Nah awan panas itulah awan panas guguran. Kalau ini awan panas letusan, berbeda. Baik. Terima kasih banyak Mbak Surono, ahli vulkanologi, sudah bergabung di Kabar Petang, sudah memberikan penjelasan yang mudah dicerna oleh publik. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, selamat bertugas Bang Andromeda. Selamat sore para pemirsa yang saya hormati.
Pemirsa, berikut akan kami tampilkan fakta-fakta dari Gunung Semeru. Kami akan tampilkan berikut ini merupakan fakta grafis dari erupsi Gunung Semeru. Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur. Secara urutan waktu sudah sering mengalami erupsi. Ini merupakan posisi dari Gunung Semeru jenis stratovolcano kerucut yang terletak di Jawa Timur. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Puncak Mahameru berada pada ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Dari aktivitas letusan tahun 1800-an tercatat 20 kali letusan lebih, kemudian di Februari 1994 ada 9 kali letusan. 4 Desember 2022, meletus dan guguran awan panas, ada 57 orang tewas. Aktivitas letusan pada Desember 2022 dan 2023 menyebabkan hujan monsun, runtuhnya kubah lava dengan radius yang begitu jauh, awan panas guguran, lahar hujannya bahkan hingga mencapai 13 km. Dan sekarang, pemirsa, imbauannya, radius bahaya sudah bukan lagi 8 tapi 13 km, waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di aliran sungai sepanjang Besuk Koboan, Besubang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.